Oke, selamat siang semuanya. Kita akan mulai kelas apologetika 1. Ini adalah pertemuan kita yang kelima. Jadi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan pada kami. Sebentar kami akan memulai kelas kami. Engkau yang memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan juga dapat membangun diri kami sedemikian rupa hingga dapat memberikan pertanggungjawaban kepada orang-orang yang meminta pertanggungjawaban iman kami. Tuhan pimpin, kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit, kira Tuhan yang menyembuhkan, dan juga Tuhan menganugerahkan kesehatan pada kami semua tengah-tengah pandemi ini, hingga kami dapat melayani Engkau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, kita hari ini sampai di pertemuan yang kelima ya. Jadi saya sudah kirimkan materi ke Anda di grup WA kita. Hari ini kita akan membahas tentang eksperientalisme, juga nanti ada evidentialisme. Jadi kita akan mengcover dua topik pada hari ini. Oke, mari kita masuk ke eksperientalisme terlebih dahulu. Nah, kalau Pascal menitik beratkan pengalaman hati akan Allah, jadi ingat teman kita sebelumnya, Pascal adalah salah satu tokoh dari fideisme ya. Dan Kierkegaard dan Barth menekankan pengalaman pribadi dengan Allah melalui Kristus. Fideisme akhirnya menyempit menjadi eksperientalisme. Nah, kenapa? Karena baik Pascal, Kierkegaard, Barth semuanya menekankan pada pengalaman ya, pengalaman hati. Jadi fideisme akhirnya menyempit ya, berubah menjadi eksperientalisme. Ingat Karl Barth yang mengajarkan teologi encounter ya. Jadi mana ayat yang kita baca kemudian itu menyentuh hati saya, berarti ini ya, firman Tuhan ya. Jadi encounter teologi. Jadi dari teologi itu kita dapat menarik bagaimana Karl Barth menekankan pada ya, pengalaman. Jadi dia masuk ke dalam salah satu tokoh dalam hal ini ya bisa dikerucutkan menjadi eksperientalisme. Namun perbedaan di antara keduanya adalah fideisme tidak mengklaim kebenaran. Mana dia? Kan dia. Tidak mengklaim kebenaran. Fideisme tidak mengklaim kebenaran, sementara eksperientalisme menawarkan pengalaman sebagai tolak ukur akhir. Tolak ukur akhir dalam menentukan kebenaran. Eksperientalisme mengklaim bahwa semua kebenaran ditentukan oleh pengalaman. Nah, dalam kelompok Kristen, ya, eksperientalis, ya, para eksperientalis ini bisa kita lihat dengan sangat jelas dalam kelompok gereja-gereja karismatik, ya, di mana mereka sangat menekankan akan pengalaman. Ya. Sudah alami belum? Ya, sudah alami belum? Nah, jadi pengalaman itu mereka jadikan patokan sebagai tolak ukur kebenaran. Mari kita masuk sekarang ke tokoh-tokoh eksperientalisme. Jadi ada yang namanya Plotinus. Ini hidup tahun 270 Masehi. Allah bagi Plotinus adalah di luar seluruh pengetahuan dan eksistensi. Allah tidak memiliki pengetahuan, keberadaan, ataupun pribadi. Allah hanya terdiri dari kesatuan yang absolut. Tetapi kesatuan ini kemudian menjadi pikiran, nous. Dan pikiran ini menjadi jiwa dari banyak pikiran dan jiwa-jiwa lainnya. Jadi ya, nous. Jadi ini
nanti akan overlap dengan ya, si Plotinus ini juga salah satu tokoh Gnostik ya. Ini nous adalah yang paling baik dan materi adalah yang paling buruk. Jawabannya materi adalah yang paling buruk. Jadi ingat, ajaran Gnostik juga mengajarkan ya, materi daging itu adalah hal yang buruk ya. Sehingga mereka mengajarkan bahwa ya Yesus tidak datang dalam daging, jadi dia seperti phantom. Berjalan di pantai kita bisa hanya lihat jejak kakinya saja. Nah, menurut Plotinus, kita tidak dapat membicarakan Allah, tetapi kita dapat berbicara tentang Allah. Tentang Allah. Allah hanya dapat dialami oleh kesatuan secara mistik. Allah tidak dapat diketahui karena ia secara literal adalah yang tak dapat diketahui. Allah hanya bisa dirasakan melalui kesatuan secara mistik. Bagaimana cara bersatunya ya, kesatuan secara mistik? Bagaimana cara bersatunya adalah melalui asketikisme. Asketikisme. Itu Plotinus. Mari kita lihat tokoh kedua, ada Schleiermacher 1768 sampai 1834. Schleiermacher membangun kepercayaan dari pengalaman umum ketimbang pengalaman mistik. Pengalaman adalah dasar dari semua kepercayaan. Dogma hanyalah gaung dari kepercayaan. Gaung atau gemak ya, gaung atau gemak. Tapi kepercayaan yang sesungguhnya adalah sebuah perasaan akan yang tak terbatas dan yang kekal. Pengalaman akan Allah adalah realitas utama dan pemikiran rohani hanyalah cerminan dari realitas itu. Jadi yang utamanya adalah pengalamannya. Ilmu pengetahuan adalah cara berpikir, tetapi kepercayaan adalah cara merasakan. Ya, merasakan. Schleiermacher. Oke. Kita masuk ke poin nomor 3, rangkuman beberapa prinsip-prinsip penting eksperimentalisme. Tuntutan pada eksperimentalis bahwa ini ada istilah ya, sine qua non ya, istilah ya. Sine qua non ini adalah istilah untuk ini sesuatu yang itu isiannya di dalam kurungnya ya, yang sangat diperlukan secara bawa aja secara absolut, close bracket ya. Sine qua non adalah sesuatu, artinya sesuatu yang sangat diperlukan secara absolut dari semua kebenaran rohani adalah pengalaman rohani. Jadi bicara tentang kerohanian, maka harusnya kerohanian itu bisa dirasakan ya, bisa dialami. Ini tuntutan pada eksperimentalis. Tidak bisa dilepaskan dari semua kebenaran rohani adalah pengalaman rohani. Kebenaran pertama-tama harus dialami dan baru kemudian diekspresikan. Tanpa kesadaran pertama akan Allah,
seseorang tidak dapat mengklaim memiliki kebenaran akan Allah. Poin nomor 2, prinsip penting dari eksperimentalisme ini, pengalaman adalah tolak ukur terakhir akan kebenaran rohani. 3, sebuah pengalaman rohani pada akhirnya akan membuktikan dirinya sendiri benar. Dirinya sendiri benar. Tidak ada sumber luar yang dapat memvalidasi suatu pengalaman rohani ya, benar atau tidak ya, asli atau tidak. Pengalaman akan Allah sudah cukup. Keautentikan pengalaman rohani bersandar bukan pada bukti eksternal atau pembenaran secara logis. Ini hanyalah alat kedua. Tapi alat pertamanya adalah sifat dari pengalaman rohani itu sendiri. Jadi ini sangat subjektif ya. Allah, yang keempat, Allah sesungguhnya tidak dapat dijabarkan. Allah dapat dirasakan tetapi tidak dapat dipikirkan yang benar-benar. Mari kita lihat poin nomor 4, kontribusi positif eksperimentalisme. Eksperimentalisme berdiri ini bertolak belakang dengan formalisme dalam suatu kepercayaan. Formalisme. Pernyataan-pernyataan iman tidaklah cukup. Pengalaman adalah suatu keharusan bagi suatu kepercayaan. Oke. Butir pertama, pengalaman adalah isi, yang mana seluruh kebenaran rohani harus berpijak. Isi sungguhnya dari suatu kepercayaan adalah dan harus berdasar pada pengalaman. Ya. Jadi ini hal yang positif ya dari eksperimentalisme, bahwa suatu kepercayaan ya, iman itu bukan hanya di logika saja, tapi juga harus masuk ke dalam hati ya, dirasakan ya, dialami. Nah, kita berada di tengah-tengah antara dua ekstrim ya. Di satu ekstrim ada kalangan orang Kristen yang sangat menekankan pengalaman ya, sebagai tolak ukur kebenaran. Jadi dia harus mati. Sudah alami belum ya? Sudah alami belum? Ya. Tapi di satu sisi lain ada kaum teolog liberal yang sangat menekankan logika, sehingga ketika terjadi mujizat-mujizat ya, yang tidak masuk, bukan tidak masuk, yang melampaui logika, yang mereka tidak bisa menerimanya. Nah, kita berada di tengah-tengah di antara dua ekstrem itu. Di sisi kita ingin memakai logika, akal budi yang Allah berikan kepada kita, tapi di sisi lain kita juga ingin iman itu ya, kemudian kita rasakan ya, masuk ke dalam perasaan. Iman itu sungguh-sungguh kita memiliki hubungan ya, dengan Tuhan. Ada pengalaman rohani yang kita miliki. Oke, pengalaman adalah tempat pembuktian terakhir. Alasannya adalah karena tidak ada yang lebih luas dari pengalaman. Bahkan berpikir adalah pengalaman intelijensi. Ya, jadi mereka bilang berpikir itu pengalaman intelijensi. Pengalaman dasar adalah dasar bagi pengalaman berikutnya. Dengan kata lain, kesadaran akan sesuatu adalah lebih utama daripada konsep seseorang mengenai hal itu. Namun, ya, ada hal-hal positif dari eksperimentalisme. Kita bilang eksperimentalisme itu pun tidak cukup agar seorang sampai bisa mengenal kebenaran ya, kalau hanya menekankan experience-nya saja. Ketidakcukupan eksperimentalisme membingungkan untuk membicarakan pengalaman yang benar. Pengalaman yang benar, karena pengalaman sangat subjektif ya. Pengalaman dalam pengertian dasarnya tidak dapat benar ataupun salah. Pengalaman adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, dan kebenaran adalah sesuatu yang seseorang perkatakan tentang pengalaman. Pengalaman adalah kondisi seseorang, tetapi kebenaran adalah karakteristik dari pernyataan atau ekspresi yang dibuat oleh orang itu. Jadi ya, kita sulit untuk omongin pengalaman yang benar
pengalaman yang salah ya. Ya, ketika ada satu hal yang terjadi ya, dulu dompet eh, ya ayah saya ketinggalan di taksi. Ibu saya seorang Buddhis ya, saya sudah percaya Tuhan, jadi tiba-tiba tukang taksinya datang kembali ke rumah kami, kemudian kembalikan dompet ayah saya ya. Ibu saya katakan, wah itu kan gara-gara eh, ya mama doa sama Kuan Im. Oh enggak, itu karena ya saya doa sama Tuhan Yesus. Jadi pengalaman bisa berbeda-beda ya. Ya, maka dikatakan subjektif. Susah untuk mengatakan ya pengalaman yang mana yang benar. Karena ya sama-sama mengalami dan sama-sama subjektif. Ya. Itu kedua. Sebuah pengalaman tidak dapat digunakan untuk mendukung atau membuktikan pengalaman itu. Karena memakai pengalaman untuk membuktikan kebenaran yang diklaim dari pengalaman tersebut sama saja berputar-putar. Satu-satunya kebenaran yang dapat diambil dari sebuah pengalaman adalah kebenaran bahwa orang itu memiliki pengalaman demikian ya. Memiliki. Jadi satu-satunya kebenaran yang dapat diambil bahwa ya dari kebenaran dari pengalaman adalah ya orang itu benar memiliki pengalaman seperti itu. Tapi perkara pengalaman itu benar atau tidak itu ya beda cerita lagi ya. Tolak ukurnya apa? Dan ini subjektif bagi orang yang mengalami pengalaman tersebut. Asal kebenaran rohani berakar dari pengalaman rohani. Tetapi garansi bahwa itu benar atau tidak adalah hal lain. Jadi butir nomor 2, kita masuk ke butir nomor 3. Pengalaman tidak dapat menafsirkan dirinya sendiri. Menafsirkan dirinya sendiri. Pengalaman yang sama bisa ditafsirkan berbeda-beda. Kita ambil contoh dalam Alkitab Yohanes 12 ayat 28 dan 29. Yohanes 12 ayat 28 dan 29. Coba kita lihat. Yohanes 12 ayat 28 dan 29. Oke. Bentar saya mau tunjukkan dulu ininya. Oke. Coba kita lihat nih ya, Alkitabnya Yohanes 12 ayat 28 dan 29. Ini pada waktu kita lihat. Pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem ya, dia naik keledai muda lalu masuk ke kota Yerusalem.
Nah, di ayat 28, Bapa muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Jadi, Tuhan Yesus juga termasuk dalam hal ini Rasul Yohanes mendengar suara dari surga yang berkata, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Di ayat 29, sementara orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Ya, jadi kita lihat ini pengalaman ya, tapi tafsirannya bisa berbeda-beda ya, bisa berbeda-beda. Oke, kita kembali. Dan bagi butir ketiga, bahwa ada persamaan dalam pengalaman itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Tetapi apa artinya akan menjadi berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang yang dimiliki oleh orang yang mengalaminya. Jadi suatu pengalaman itu sendiri tidaklah menafsirkan dirinya. Artinya, diberikan berdasarkan konteks seseorang melihatnya. Oke. Poin nomor 4, ketidakcukupan eksperimentalisme. Pengalaman dapat ditafsirkan berbeda-beda. Pengalaman yang disebut dengan istilah pertobatan oleh kaum teis dapat dijelaskan oleh para psikolog yang tidak percaya Tuhan sebagai ledakan pengaruh-pengaruh yang tak disadari dalam pikiran, yang diikuti dengan rasa frustasi akan kehidupan orang yang bersangkutan. Ya. Jadi kita bilang, dia bertobat. Ya. Nah, tapi orang psikolog, ya para psikolog bilang, dia bukan bertobat, dia frustasi, ledakan pikiran, yang diikuti dengan rasa frustasi akan kehidupan orang yang bersangkutan. Jadi tafsirannya bisa beda-beda. Demikian juga peristiwa yang disebut oleh orang Kristen sebagai mujizat, bagi para ilmuwan yang tidak percaya Tuhan dikatakan sebagai peristiwa alam yang tak wajar atau anomali yang tidak ada penjelasannya. Jadi tafsirannya bisa berbeda-beda. Setiap pandangan kepercayaan mampu menjelaskan pengalaman-pengalaman itu berdasarkan pandangannya sendiri. Kalau pandangan-pandangan yang saling bertentangan mampu menjelaskan seluruh fakta-fakta dan pengalaman-pengalaman di dunia, maka tidak ada satupun dari pandangan-pandangan ini dapat mengklaim kebenarannya. Berdasarkan pengalaman yang sama yang dirasakan oleh orang-orang lain dari pandangan kepercayaan yang berbeda. Seseorang selalu dapat bertanya, alasan mengapa saya harus menerima penafsiran itu dan tidak penafsiran lainnya. Jadi alasan jawabannya. Ya. Pengalaman itu kamu tafsirkan begitu. Nah, kita bisa bertanya, nah apa alasan saya untuk menerima penafsiran kamu yang seperti itu? Ya, saya bisa tafsirkan dengan tafsiran yang lain ya, sesuai dengan perspektif saya. Misalkan ya ada orang yang ikut KKR kesembuhan, dia mules-mules, pusing-pusing, kemudian dia sembuh. Dia bisa menafsirkan, wah Tuhan Yesus sembuhkan saya. Ya. Kemudian ya sementara kita juga bisa menafsirkan, oh itu kamu disugesti, itu penyakit sebenarnya yang bisa hilang secara psikologis, gitu. Dan bisa tafsiran lain-lain macam-macam ya. Nah, oleh karena itulah kita tidak bisa menjadikan pengalaman sebagai tolak ukur ya. Sesuatu pernyataan itu benar atau tidak ya. Suatu pemikiran atau suatu ajaran itu benar atau tidak. Oke, lagi. Ini poin terakhir, ketidakcukupan eksperimentalisme. Berbicara tentang pengalaman tanpa mampu memaparkannya, hanya mengingatnya, menyanggah dirinya sendiri. Jadi, menyanggah dirinya sendiri.
membuat pernyataan bahwa tidak ada pernyataan logis yang dapat dibuat tentang Allah sebenarnya menyanggah dirinya sendiri. Karena ia baru saja membuat pernyataan logis bahwa tidak ada pernyataan logis yang dapat dibuat tentang Allah. Jadi menghancurkan, menyanggah dirinya sendiri. Membuat pernyataan tidak ada pernyataan logis yang dapat dibuat tentang Allah, ini nggak masuk akal. Kenapa? Karena ia baru saja membuat pernyataan logis bahwa tidak ada pernyataan logis yang dapat dibuat tentang Allah. Oke, ini eksperimentalisme. Kalau Anda punya pertanyaan, nanti bisa langsung tanya di grup kita ya. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu evidentialisme. Evidentialisme. Penuluan. Evidentialisme adalah salah satu cara atau metodologi yang menekankan pada evidence atau bukti yang dimiliki seseorang untuk mendukung pernyataan orang tersebut. Ini jawabannya ya. Bukti atau evidence. Kemudian kita mau lihat beberapa prinsip-prinsip penting evidentialisme. Kebenaran harus didasarkan pada fakta, bukan ide-ide atau teori-teori. Fakta. Para evidentialis menyatakan bahwa ada perbedaan antara fakta dan tafsiran. Ada perbedaan antara fakta dan tafsiran. Para evidentialis percaya bahwa tidak semua fakta dapat ditafsirkan dengan berbagai macam cara. Mereka memperjuangkan bahwa artinya keluar dari fakta itu sendiri. Entah bagaimana, tetapi fakta berbicara demi dirinya sendiri. Demi dirinya sendiri. Fakta berbicara demi diri sendiri. Para evidentialis seringkali mengacu pada beberapa fakta yang unik atau khusus sebagai acuan menentukan kebenaran. Fakta yang unik atau khusus sebagai acuan menentukan kebenaran. Banyak evidentialis menekankan objektivitas dan sifat umum fakta. Mereka berpendapat bahwa kebenaran harus dapat diamati dan bersifat umum. Jikalau tidak, maka hal itu tidak ada isinya. Jadi ingat, eksperimentalisme menekankan pada experience, pengalaman. Evidentialisme menekankan pada bukti. Bukti, bukan tafsiran ya, bukti. Oke, mari kita lihat poin nomor 3, kontribusi positif evidentialisme. Oke. Para evidentialis membuat sebuah poin yang penting ketika mereka menekankan objektivitas dan sifat umum dari bukti. Peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman personal dan subjektif bukanlah bukti sama sekali. Personal dan objektif. Personal dan subjektif bukanlah bukti sama sekali. Pengalaman yang subjektif dan pribadi bisa menjadi sumber, tetapi jelas tidak dapat menjadi alat tes kebenaran. Kebenaran boleh saja disadari secara subjektif, tetapi harus didasarkan secara objektif. Oke, saya ulang sekali lagi. Peristiwa-peristiwa pengalaman personal dan subjektif, personal dan subjektif bukanlah bukti sama sekali. Pengalaman yang subjektif dan pribadi bisa menjadi sumber, tapi jelas tidak dapat menjadi alat ukur kebenaran. Kebenaran boleh saja disadari secara subjektif, tetapi harus
didasarkan secara objektif. Itu kontribusi positif yang pertama. Yang kedua, kebenaran didasarkan pada fakta. Fakta tidak didasarkan pada teori-teori, tapi teori-teori didasarkan pada fakta. Evidentialisme dengan benar menempatkan kuda di depan kereta. Di fakta, itu ibarat kuda, baru teorinya kereta. Kuda depan kereta. Yang ketiga, butir ketiga, kontribusi positif evidentialisme dengan diberikan suatu konteks fakta atau peristiwa tertentu, maka suatu fakta dapat mengatakan artinya sendiri di konteks. Dengan diberikan suatu konteks fakta atau peristiwa tertentu, maka suatu fakta dapat mengatakan dirinya sendiri. Dengan diberikan konteks niat benci pada seseorang, menikam seseorang sebanyak 12 kali di jantung, sudah jelas sangat beralasan dipandang sebagai pembunuhan. Konteks niat benci. Tapi kalau misalkan konteksnya adalah untuk niat menolong, mengoperasi, jadi tikaman sebanyak 12 kali di tubuh, di bedah, itu jelas dipandang sebagai alat untuk menolong. Jadi kasih konteks, dia menikam orang itu menikam tubuh seseorang 12 kali. Kalau konteksnya benci berarti pembunuhan. Tapi kalau konteksnya dokter di rumah sakit, dia sedang mau operasi, sedang mau bedah pasiennya, kan ditikam, dibuka. Jadi itu itu sebenarnya masuk ke kelemahannya sih, karena dengan konteks yang berbeda akhirnya bisa keluar hasil yang berbeda kan gitu. Oke, nomor 4. Beberapa kritik negatif evidentialisme sebagai alat tes kebenaran. Oke, saya naikkan dulu ya. Fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa memiliki arti penting hanya di dalam konteks pandangan dunia yang dianut oleh seseorang. Ini dalam konteks pandangan dunia atau worldview yang dianut seseorang. Jadi tergantung orangnya, iman apa nih worldview, pandangan bagaimana cara seseorang memandang dunia. Jadi konteksnya akan bergantung pada itu. Mengargumentasikan bahwa suatu fakta yang diberikan, contoh kebangkitan tubuh Yesus Kristus, adalah bukti dari suatu klaim kebenaran tertentu, itu klaim Kristus sebagai Allah, akan menjadi lingkaran yang tak putus-putus, kecuali dapat dibuktikan bahwa alam semesta ini teistik. Teistik ini berarti diciptakan oleh Allah, karena tidak masuk akal mengklaim sebagai anak Allah dan membuktikannya dengan perbuatan Allah, mukjizat, kecuali Allah itu ada dan memiliki anak dan dapat berlaku dalam cara yang spesial dalam dunia ini. Dalam kasus ini, fakta kebangkitan saja tidak dapat dipakai untuk mendirikan kebenaran bahwa ada Allah, karena kebangkitan tidak dapat menjadi sebuah mukjizat kalau Allah itu ada. Tidak dapat dipakai. Jadi bergantung kepada worldview-nya seseorang, pandangan seseorang memandang dunia ini, kepercayaannya.
Kritik negatif terhadap evidentialisme yang kedua, berlawanan dengan evidentialisme, arti ya, tidak melekat atau muncul secara alami dari fakta atau peristiwa. Jadi arti tidak melekat. Arti tidak melekat. Jadi maksudnya ya, arti akan lebih jelas nanti di butir bawahnya. Arti selalu menuntut adanya konteks. Konteks. Karena fakta berbeda dari tafsiran, selalu memungkinkan ada konteks atau tafsiran lain dari fakta tersebut yang tidak mendukung kekristenan atau kekristenan sama sekali. Contoh, dalam konteks dunia yang naturistik, kebangkitan tubuh Yesus dianggap bukanlah sebuah mujizat, tapi adalah sebuah peristiwa alami yang tak lazim yang belum diketahui penjelasannya, yang perlu dicari dulu oleh para ilmuwan penjelasan ya alamiahnya. Nah, sama misalkan mayat Musa ditemukan ya. Mayat Musa ditemukan, itu kan ditemukan bukti ya, fakta, tapi arti tidak melekat dari dengan bukti tersebut ya. Orang muslim bisa mengatakan, lihat Al-Quran kami benar ya. Yudaisme berkata, benar ya, Yudaisme kami benar ya. Sementara kekristenan juga bisa mengklaim, kitab kami dalam kitab Yudas yang mencatat tentang perebutan mayat Musa yang tidak diketahui kuburnya itu benar ya. Jadi ya dengan fakta yang sama orang bisa sampai pada kesimpulan yang berbeda ya, karena bergantung kepada worldview atau kepercayaan yang mereka miliki. Jadi arti tidak melekat atau muncul secara alami ya, dari fakta atau peristiwa. Ya. Masuk ke butir yang ketiga, arti tidak tumbuh dari ya, peristiwa itu sendiri. Arti diberikan pada suatu peristiwa dari sudut pandang tertentu. Oke, misalkan gempa bumi ya. Coba kita lihat gempa bumi ya. Bilangan 16. Bilangan 16. 16 ayat 31. Pemberontakan Korah, Datan, Abiram ya. Ya. Musa nih, baru saja ia selesai, Musa, mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka, sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Nah, gempa bumi yang terjadi dalam PL yang menelan Korah ini dipercaya oleh para teis Kristen sebagai perbuatan Tuhan ya, hukuman Tuhan terhadap Korah. Namun bagi seorang naturalis ya, seorang yang tidak percaya Alkitab ya, yang tidak percaya mujizat, maka kejadian ini akan disebut itu adalah likuifaksi ya. Kejadian kayak di gempa bumi di Palu ya, likuifaksi, bumi terbelah. Kemudian pas itu di atasnya tenda Korah, kemudian Korah jatuh nyemplung ya, tutup lagi. Jadi itu bukan mujizat, itu peristiwa gempa bencana alam biasa yang likuifaksi. Nah, jadi Anda lihat ya bagaimana arti tidak melekat ya pada suatu peristiwa atau pada suatu fakta. Yang tadi kita sudah bahas dalam eksperimentalisme, kita menyinggung Yohanes pasal 12, mana ada suara terdengar dari surga, tapi kemudian orang-orang tafsirkan, itu suara guru, itu ada suara malaikat yang sedang berbicara dengan dia ya. Jadi ditafsirkan ya berbeda-beda. Oke.
masuk ke butir nomor 2 ya. Butir nomor apa nih? Butir nomor 3 ya. Oke, sebentar. Oke, saya ke toilet sebentar. Nah, masuk ke butir ketiga. Nah, ini masih dalam ya kritik negatif terhadap evidentialisme. Tidak mungkin dari fakta-fakta saja untuk mengistimewakan suatu fakta sebagai unik atau khusus. Suatu fakta atau peristiwa menjadi spesial atau khusus bergantung pada sudut pandang seseorang. Oke, jawabannya sudut pandang seseorang. Lagi pula, peristiwa yang aneh atau spesial atau tidak biasa tidaklah selalu lebih penting. Tidaklah selalu lebih penting daripada peristiwa-peristiwa biasa. Karena kalau begitu, anomali atau keanehan akan menjadi lebih penting daripada hukum-hukum ilmiah. Dan yang ya. Ini kebanyakan yangnya ya, tipu. Dan manusia yang aneh jadi lebih penting daripada manusia normal. Ya. Ada coret aja yangnya, ada 2 kali yang. Ya. Ya, manusia yang aneh menjadi lebih penting daripada manusia normal. Jadi bergantung dari apa cara pandang dia memandang dunia, ya. Dari worldview-nya. Seorang ateis kah, panteis kah, teis kah, deis, yang lain-lain. Kita akan pelajari istilah-istilah dalam pertemuan kita selanjutnya. Dari kacamata teistik, kehidupan Yesus Kristus di bumi seperti yang telah dibuatkan ratusan tahun sebelumnya menjadi hal yang berbeda. Karena jika ada Allah yang dapat membuat rangkaian nubuatan akan peristiwa-peristiwa yang tidak biasa, yang tergenapi seiring berjalannya waktu, tentu beralasan menyebut hal tersebut sebagai sebuah keajaiban atau mujizat. Ya, atau mujizat. Namun jika seseorang tidak percaya bahwa dunia ini adalah dunia yang teistik yang diciptakan oleh Allah, maka kehidupan Kristus atau peristiwa ajaib lainnya tidaklah menjadi spesial atau penting. Peristiwa-peristiwa itu dianggap sama seperti kombinasi angka-angka aneh di meja judi, hanya ya tidak dapat dijelaskan. Tidak dapat dijelaskan. Ya, tergantung pada worldview dia kalau dia tidak percaya ada Allah. Jadi lihat bagaimana itu sangat bergantung pada sudut pandang seseorang, pada ya, worldview-nya seseorang, ya, kepercayaan dasar seseorang. Oke, masuk ke butir nomor 4. Suatu kritikan harus disampaikan mengenai rujukan keteraturan alam sebagai bukti akan Allah. Jadi poin ini mengatakan suatu kritikan harus disampaikan mengenai rujukan keteraturan Allah sebagai bukti akan Allah. Nah, argumen ini masuk akal dalam konteks dunia yang teistik atau deistik, sama-sama yang percaya bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Hanya kalau teistik, Allah tetap ikut campur, Allah tidak meninggalkan dunia ini sendiri. Tetapi kalau deistik, setelah Allah ciptakan dunia ini, sudah kalian urus sendiri ya. Saya kasih hukum gravitasi, termodinamika, kemudian hukum-hukum kalian energi, segala macam, nah, jalan sendiri. Karena desain memerlukan sang perancang, dan keteraturan memerlukan sang mengatur. Tetapi atas dasar apa seseorang memiliki hak untuk melabel suatu peristiwa?
memiliki hak untuk melabel, itu jawabannya. Melabel, memberi stempel bahwa satu peristiwa dengan label teratur atau didesain, kecuali ia sudah terlebih dahulu beranggapan bahwa dunia ini adalah dunia yang teistik. Jadi oleh karena itu, untuk meyakinkan orang yang belum percaya Tuhan, kita harus meyakinkan dulu bahwa ya ada Allah, ya. Ada Allah. Oke, dan yang kelima, suatu kritikan tentang verifikasi eskatologis. Verifikasi eskatologis hanyalah sebuah alat tes untuk arti, bukan sebuah alat tes untuk kebenaran itu sendiri. Setidaknya untuk saat ini. Saat ini. Bahkan, kalau ternyata pada akhirnya mengkonfirmasi klaim dari teis, namun ya, setelah kita meninggal nanti, ternyata benar loh ada Allah, ternyata Yesus itu Allah, dan orang diselamatkan hanya dengan bertobat beriman pada Yesus. Namun tetap saja pada saat ini tidak menawarkan suatu cara untuk menentukan cara pandang dunia mana yang benar. Dengan kata lain, kita ditinggalkan dengan fideisme saja, ya, cukup percaya saja, ya, beriman saja, atau mencari alat tes kebenaran lainnya. Dan lagi pula, apakah seseorang yang rasional, masuk akal, mau menyerahkan secara total nasibnya di dunia, bahkan di kekekalan, berdasarkan harapan bahwa pada ujung kehidupannya nanti harapan itu benar? Bagaimana kalau ternyata harapannya itu salah? Ya, harapannya salah, udah telat dong, udah di penghujung kehidupan, ya, maka sudah terlambat. Orang yang bijak akan mencari, ya. Salah ketik nih. Ya, ganti di sini, bukan menjadi, akan mencari. Ya. Orang yang bijak akan mencari pegangan yang lebih mantap sekarang. Ya. Jadi bukan nanti, sekarang. Mengenai hal-hal yang sangat penting. Ya. Oleh karena itu, ya, evidentialisme saja untuk mencari alat ukur kebenaran tidak cukup, karena evidentialisme artinya tidak melekat, ya, bisa ditafsirkan beda-beda. Ya, kita, ya, seseorang evolusionis, ya, misalkan, ya, dia melihat tulang atau fosil, wah ini menunjukkan tulang ini, bumi ini sudah berumur ratusan juta tahun yang lalu, ya, tulang ini, ya, ratusan juta tahun yang lalu. Dan kemudian itu tidak bisa mengantar dia kepada kebenaran, ya. Nah, kalau misalkan ternyata sampai di ujung kehidupannya, ya, setelah dia meninggal, ternyata dunia ini bukan Big Bang, ya, fosil itu bukan ratusan juta tahun, tetapi baru berapa puluh tahun gitu. Ternyata ada Allah, ya. Nah, maka dia sudah telat, ya. Ya, sudah telat, ya. Sudah tidak bisa diputar kembali. Oleh karena itu, ya, evidentialis, ya, bukti itu saya tidak cukup menjadi pegangan bagi seseorang, ya. Karena kalau, ya, tadi kita bilang verifikasi eskatologis, ya, kalau nunggu nanti di ujung-ujungnya sudah telat. Nah, maka seseorang harus mencari pegangan yang lebih mantap, ya, hari ini, sekarang, mana hal yang benar, ya, secara objektif, ya. Oke, jadi ini tentang evidentialisme. Oke, kita selesai di sini. Jadi saya harap dengan semakin Anda, ya, sering mengikuti, itu sudah pertemuan kelima, Anda semakin ya, diharapkan bertambah baik secara pengetahuan istilah termasuk pemahaman kata-katanya. Jadi nanti awal-awal memang kata-katanya agak sedikit ini perlu dicerna ulang dan ulang, tapi lama-kelamaan nanti akan jadi terbiasa. Oke, kalau Anda punya pertanyaan berkaitan dengan experientialisme dan evidentialisme, ya silakan tanyakan di grup kita.
Oke, kita selesai sampai di sini. Mari kita ya, tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan pada kami, juga akal budi yang Tuhan berikan pada kami. Kiranya kami dapat memanfaatkan dengan baik karena akal budi ini untuk mencari akan kebenaran dan juga bahkan mempertanggungjawabkan akan kebenaran yang kami yakini, yang kami imani kepada orang-orang yang sedang mencarinya ya Tuhan. Pimpin, tambahkan hikmat kepada kami selalu. Kami berdoa, meminta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, kita sampai di sini. Selamat siang semuanya.